Bismillah bihamdih, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram? Ana alhamdulillah. 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 Kaifa halut taqsi? Kaifa halul jawi fi manazilikum fi buyutikum? Fi buyutikum al-jawu. Kaifa halul jawu? Hal mumtir al-an? Hal yanzilul matar? Hal yanzilul matar? La matar. La yanzil matar al-an. Baik. Lakin kemarin, lakin amis. Munzil. Amma huna ana ra'aitu abra an-nafidhah al-zujajiyah ka'anna as-samaa mughammama. Ka'anna as-samaa mughammama. Rubbama sayanzilul matar ba'da qalil. Al-an ana ahduru huna wa ana usyarikukum jami'an min ma'had al-lughah wa ulumil Quran di Tanah Abang. Ba'da syukri ya nashkurullah azza wa jalla nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah, yani ni'mah sihah wal farag. Wa ba'da dhalika hayya nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamana dinana hatta nastati'a an nufarriq bihi baina al-haqqi wal batil, baina az-zulumat wan nur. Baik, ayuha sadah wa sayyidat al-kiram, ayuha tullab wa ayuha tullab wa talibat, ayuhal hudur, ayuhal hadirun wal hadirat, ayuhal musyarikun wal musyarikat. Azzakumullah jami'an. Atalallahu umurakum fi ta'atihi wa fi sihhah wa fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Al-yawm biiznillahi subhanahu wa ta'ala nastati' an naltaqiya li hadhil marrah li an nastamirra darsana. Wa darsuna al-yawm darsul kitabah. Sanabtadi al-yawm bin nazri ila at-tarjamah min al-jumal al-arabiyyah allati qad syarahna lakum fi liqa'ina as-sabiq. Wa ba'da dhalik mumkin idza baqiya lana al-waqtu al-kafi atau idza baqiya lana al-kafi min al-waqti sanastamirru darsana bi insya'i jumlah arabiyah, yang mungkin jumlah wahidah atau jumlatain. Sanaktubu jumlah arabiyah ittiba'an atau imtithalan lil amthilah allati darasna qabla. Wa ba'da dhalik sanastamirru darsana bidarsil kitabah an tariqil imla. Wa hadha bihadha tariq sanastami' ila sanushahid wa nastami' ila al-video al-muta'alliq bit-tayammum. Wa ba'da dhalika antum taktubuna al-kalimat al-ma'rufa al-ma'lufa, al-kalimat allati fahimtumuha في الفيديو. هذه هي التخطيطات التي سنقوم بها في هذا الصباح المبارك.
Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kitabah kita pada hari ini, pada pagi yang ceria ini, fi hadzal sabah al-bakir, fi hadzal sabah al-munawwar, dengan akan mendiskusikan apa yang Ibu Bapak sudah bisa pahami dan terjemahkan dari kalimat-kalimat bahasa Arab yang menggunakan ma al-mausuliyah, lalu diikuti dengan min al-bayaniyah. Setelah itu kita akan lanjutkan, mungkin Ibu Bapak kita akan ada yang punya kemampuan untuk mencoba mengungkapkan ide sendiri menggunakan pola yang kita sedang pelajari. Kemudian di bagian akhir dari kegiatan kita pada hari ini, jika waktu kita memungkinkan, idza amkanana an naqum bi amaliyah al-istima' wa al-kitabah 'alal masmu'. Kita akan latihan imla, menulis beberapa kata, beberapa ungkapan yang kita dengarkan dari video yang akan kami tampilkan tentang at-tayammum. Hadhihi ya ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram al-hudur wal musharikun al-kiram. Al-an qabla an nastamirra darsana ila al-amal al-muqarrar kama qad syarahtu lakum. Sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan yang kita rencanakan tadi, hayya nabtadi awalan darsana fi hadha sabah al-mubarak fi ayyamin nahnu al-an. Muqaddimah Ustaz. Fi ayyamin nahnu al-an. Assalamualaikum. Fi yaumil arbi'a. Ya, fi hadzal yaum, yani yaumul arbi'a. Wa fi ayyi tarikh nahnu? Wa fi ayyi tarikh? Wa fi ayyi tarikh nahnu al-an? Tarikh asyar. Asyar. Al-ashir. Tarikh Fil ashir min November. November. Al-an hadha at-tarikh ma'rufun bi Indonesia bi ayyi yaum? Pahlawan. Hari Pahlawan. Bi ma'rufun bi yaum? Ma'rufun bi yaum? Syuhada. Yaumul batal. Batal. Yaumul batal. Laisa yaumal batal, lakin yaumul batal. Yaumul batal li sya'bi Indonesia. Di sya'bi Indonesia. Baik. Ka'anna ar-ra'is qad ista'adda bitaqdim ismi al-mutadarrib 'ala al-kalam fi hadzal yawm. Tafaddal ayyuha ar-ra'is, man alladhi sayatadarrab 'ala al-kalam bil lughati al-arabiyyah fi hadzal sabah al-mubarak. Ana Ustazuna. Syukran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sori wa sri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazuna Erta Mahyudin, Sa'adah, Ya Sayyidah, rahimakumullah. Hadza yaum, hadza sabah. Qala Imam Al-Ghazali, fawailul lil jahili haitsu lam yata'alam marotan wahidatan. Wa wailul lil amili haitsu lam yakmal bima alima alfa marotan. Alatil mizi an nata'alama bil lugotil arabiyah. La nahof la natakasalu hayabina nahridu an nata'alama lugotil arabiyah. Halas, syukron laka ala waktik ala sami'na
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa kataballahu lakan najah fi hayatika fi sya'ni ta'allumil lughal arabiyyah. Alhamdulillah, qad tadarraba ar-ra'is 'ala al-kalam bil lughal arabiyyah. Baik, hada amrun muhib wa mufidun jiddan. Minal afkar allati qad qaddamtaha qabla qalil. Ma hiya ahammul muhimmat? Ma hiya ahammul muhimmat min indik? Ma hiya al-fiqrah al-akthar muhimmah fi indik? Apa ide yang paling penting menurut Pak Andi dari apa yang tadi sudah disampaikan? Ma hiya al-fiqrah al-muhimmah? Akthar ahammul muhimmat. Nata alama bilogotil arabiyah ala tilmizi nahridu an nata alama bilogotil arabiyah. Mada ta'ni bi nahridu? Nahridu semangat. Baik. Hadhi kalimah jadidah. Al-akthar isti'malan an natahammas, hamasa. Al-hamasa. An natahammas fi ta'allum. Atau an najtahid. Najtahid fi ta'allumil lughah. Nah. Baik. Syai'un akhar? Lah. Baik. Syukran laka. Baik. Syukran laka ayuhar rais. Afwan. Ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, ayuhal musyarikun, ayuhal muta'allimun, ayuhat tullab, ayuhat tullab, ya tullab al-ilmi, hayya nastamir darsana wa kama qad qultu lakum qabla qalil, ini fil bidayah, qabla daqiqah fil bidayah, ana aqul lakum annana sanunakish fi at-tarjamah, entah fi tarjamah allati qad adattumuha. Fa idzan tariquna wa sabiluna fi hadzal amr kullu wahidin yaqra at-tarjamah liraqam al-awwal, thumma ba'da dhalik nakhtu ila raqam thani, raqam thalis ila akhir raqam. Lakin li'annana qad qumna bitadrib li ar-raqam al-awwal min at-tamrinat, fa nakhtu al-an ila raqam ath-thani. Natu ila ar-raqam ath-thani. Tafaddal man sayabda bi taqdim ma'nal jumlah li raqam ath-thani. Sayyid Andi, madza katabta li raqam ath-thani? Coba Pak Andi untuk nomor 2 apa yang Pak Andi sudah? Ana antazir al-ibtitah min Sayyid Andi Kumala. Ana antazir al-ibtitah min Sayyid Andi Kumala, lianna al-ashab qad ta'awwadu ala iftitahid dars, lakin ka'anna ar-ra'is la yaftatih ad-dars. Idzan ayuhas sada wa sayyidat al-kiram, hayya naftatih darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana. Amin. Baik. Tafaddal ya Sayyid Andi, ma tarjamatuka li raqam al-awwal, raqam wahid. Raqam tsani raqam awal. Raqam itsnain. Nah. Laisa at-tarjamah, tayyib. At-tarjamah. Tidaklah Quran yang manusia pelajari dari Al-Quran.
Baik. As-Sayyidah Novia. Ya, na'am Ustaz. Tafadhal. Rakam Isnin. Apa yang Ibu pahami? Bukan dengan Al-Quran, melainkan atau yaitu arti Al-Quran yang menjelaskannya kepada manusia. Jadi bukan dengan Al-Qurannya, tapi artinya. Baik. Baik, syukran. As-Sayyid Nur Alam, tafadhal. Orang Muslim mengikuti setiap perbuatan dari Nabi dan perkataan af'al, perbuatan dan perkataan. Olas, ya Sayyidi. Olas. Tafadhali ya Sayyidah Wati Karlinovia, rakam Isnin. Rokom Sani atau rokom Isnain. Nah. Bukanlah Al-Quran dalam pengertian Al-Quran yang dijelaskan manusia. Nah, baik. Thumma ba'da dzalik As-Sayyid Chandra, Iqra' ma'laka. Bukanlah Al-Quran di dalam pengertian Al-Quran yang menjelaskan manusia. Baik. As-Sayyidah Asrina Dewi. Tidaklah manusia diterangkan Al-Quran dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, baik. As-Sayyid Beni. Ya. Bukanlah Al-Quran dengan makna Al-Quran yang dijelaskan oleh orang-orang. Nah, baik. As-Sayyidah Penny. Bukan dalam Al-Quran dengan makna Al-Quran yang dijelaskan oleh manusia. Nah, baik. As-Sayyidah Rita. Ya, Pak Guru. Al-Quran bukanlah bermakna yang ditunjukkan atau yang diterangkan oleh manusia. Baik. Sayyidah Triana. Maknanya sebenarnya Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Laisa bi-Quran, bukanlah Al-Quran itu ma yubayyinuhun nas, apa yang diperkatakan manusia. La taqra'i. Oke. Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Baik. Wal akhir, bukanlah Al-Quran apa yang dibaca manusia. Baik, syukran lagi. Al-akhir, Sayyid Abdul Khaliq. Bukanlah Al-Quran dalam makna Al-Quran yang manusia menjelaskannya. Baik. Ibu Bapak sekalian, yang pertama untuk menerjemahkan itu sama prinsipnya dengan yang lain ya. Kalau kita belajar bahasa, bahwa dia itu keterampilan. Ya, terjemah itu adalah keterampilan. Namanya keterampilan ya butuh proses latihan. Ibu Bapak kan sudah lama ikut belajar bahasa Arab. Ustaz gurunya sudah biasa menerjemahkan, bahkan hampir terjemah itu menjadi satu-satunya metode guru kalau mau menjelaskan maksud kata kalimat dalam bahasa. Tapi kalau kita lihat apa yang bisa kita dengar dari apa yang ibu-ibu
Bapak sekalian tadi memang tetap kesimpulannya tetap belum berubah bahwa ibu-ibu kita semua masih perlu banyak latihan. Baik. Nah, apa yang kita perlu pertimbangkan untuk mencoba mengungkapkan pemahaman? Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, tidak semua kata dalam bahasa Arab harus diungkapkan. Dan posisinya begitu ya. Tidak semua kata dalam bahasa Arab itu harus diungkapkan. Nanti kita akan coba apa maksudnya. Di sini laisa bi Quran, ibu-ibu ada bi tidak usah diterjemahkan. Ya. Ya, bi-nya tidak usah diterjemahkan. Laisa bi Quran, bi tidak usah diterjemahkan karena memang bi dalam bahasa Arab itu jenisnya ada beragam ya. Ada juga bi itu yang posisinya itu untuk menegaskan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Coba kalau ibu bapak sekalian terjemahkan bi di situ nggak enak memahami maknanya. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Nah, coba kalau ibu bapak terjemahkan bi-nya. Bi dengan alastu bi rabbikum. Bukankah aku dengan Tuhan? Oh, lagi dengan siapa ini? Gitu. Karena itu yang pertama ya. Tapi saya paham, yang saya pahami bukan yang saya paham. Tapi yang saya pahami, kenapa ada kecenderungan seperti itu? Karena kita biasanya kalau belajar bahasa Arab, guru-guru kita gayanya begitu. Dia baca satu kata, dia artikan. Baca satu kata, dia artikan. Baca satu kata, dia artikan. Sehingga yang dalam benak kita kemudian, karena itu menjadi sebuah pembiasaan dan seolah-olah menjadi latihan, kita kemudian cenderung untuk demikian. Oke ya, itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang sedang kita latihkan adalah ma dengan min-nya. Ya, ma dengan min-nya. Oke, kita lanjutkan. Apa ungkapan yang terletak setelah min? Ma'ani. Ma'ani. Iya. Kira-kira artinya apa di sini? Makna. Arti. Iya, makna atau kita lebih yang lebih operasional sekali itu bisa kita maknai kata makna ini dengan arti. Arti. Makna itu luas ya. Ya, jadi kita arti Al-Qur'an atau istilah lainnya apa kalau arti Al-Qur'an? Terjemahan. Oke, kita bilang terjemahan lah ya. Terjemah Al-Qur'an bisa kita pahami dalam arti itu ya. Terjemah Al-Qur'an. Terjemah Al-Qur'an. Atau ini kalau dilanjutkan ya, maksud Al-Qur'an gitu ya. Maksud Al-Qur'an bisa begitu kan? Kita ganti ya, kita gunakan untuk mengganti ma di sini. Ya. Ya. Oke, diganti ma ya. Jadi itu tadi maksud Al-Qur'an, kita bilang begitu ya. Arti Al-Qur'an, terjemahan Al-Qur'an. Nah, itu beberapa alternatif, nanti kita bisa lihat. Kita lanjut berikutnya, yubayyinuhu annas. Ya. Apa yang dikatakan di sini? manusia? Subjeknya apa, Ibu Bapak sekalian? Yubayyinuhu annas. Anas. Oke, bagus ya. Predikatnya apa? Bayin. Yubayinu. Bayina. Bayana. Bayina. Coba kita ulang ya. Predikatnya apa? Bayin. Predikatnya bayan. Bayina. Bayana yubayinu. Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, supaya komunikasi kita lebih efektif, seumpama saya bertanya pakai bahasa Indonesia, coba jawab pakai bahasa Indonesia ya. Baik. Coba pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Nanti kalau ini bahasa Indonesianya bisa terpahami, saya akan gunakan istilah bahasa Arab. Saya tidak lanjut ke bahasa Arab karena memang saya ingin mencoba membangun pemahaman dari apa yang kita miliki, bahwa kita ini orang Indonesia, maka pemahaman bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk mengerti bahasa Arab. Kira-kira begitu yang sedang saya coba ya. Subjeknya apa? Manusia. Oke, bagus. Manusia. Predikatnya apa?
Yubayin. Menjelaskan, menunjukkan. Menjelaskan, ya. Menjelaskan. Objeknya apa? Al-Quran. Ibu bapak sekalian, lihat apa yang saya garis bawahi? Iya. Oke, bagus ya. Gitu. Ada kata Al-Quran di situ? Tidak ada. Oke. Berarti kalau tidak ada, yang kita gunakan adalah manusia. Bukan. Kalau kata yang kita maksud tidak ada, maka yang kita gunakan adalah kata gantinya. Begitu ilmu kita. Oh, begitu. Oh, baik. Saya undang Ustadz Beni Juarsa ini untuk kasih kultum di tempat saya. Pak Beninya nggak ada. Kalau gitu kita cari Ustadz pengganti. Katanya begitu. Ustadz pengganti. Nah, tapi kalau dalam bahasa, kalau kata yang dimaksud nggak ada, kita pakai kata ganti istilahnya ya. Baik, coba ibu bapak sekalian. Ya, hu kan sebagai objeknya. Istilah Arabnya apa? Domir. Objek. Tadi kata saya objek. Ya. Maf'ul. Nah, begitu. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak masih punya problem mengerti apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, apa itu keterangan, bagi saya itu bisa menghalangi kita memahami apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih, dan sebagainya. Yang saya kadang-kadang amati ya, ini subjek aja belum paham, tapi sudah diajarkan mubtada, kan itu loncatan luar biasa. Tapi biasa ya, kalau loncatan luar biasa itu kalau sukses, sukses banget gitu. Tapi kalau nggak sukses, itu akan gagal terus ya. Tuh. Apa tadi maf'ulnya? Maf'ulnya Maf'ulnya hu. Iya, bagus. Lalu Anas posisinya sebagai apa? Anas sebagai subjek tadi. Dalam bahasa Arab, di sini istilahnya apa? Fa'il. Kalau subjek itu terletak setelah fi'il, namanya fa'il. Fa'il, ya benar. Tapi kita harus ngerti dulu, orang Indonesia ngerti subjek. Nanti ngerti subjek, orang Indonesia kemudian ilmunya. Kalau subjek terletak setelah fi'il, namanya fa'il. Tetapi kalau subjek terletak sebelum fi'il, orang Arab menyebutnya mubtada. Gitu, ya. Nah, ibu bapak sekalian, mungkin ada yang pernah ya, coba ini contohnya. Berarti ini maf'ul bihnya disebut lebih dahulu daripada fa'ilnya ya? Iya. Ya tidak? Ya. Baik. Maf'ul bihnya disebut lebih dahulu daripada fa'ilnya, begitu ya? Iya. Ibu bapak pernah dapat penjelasan mungkin ada makna apa kalau terjadi seperti itu? Maf'ul bih, objek, disebut lebih dahulu daripada fa'il, subjek. Naibul fa'il. Ya, ibu bapak sekalian, apa yang ibu bapak pernah pelajari, ingat, dengar mungkin tentang tadi Bu Novia, ingatnya naibul fa'il. Yang menjadi tokoh, Pak, yang menjadi tokohnya. Khobar. Iya, oke, bagus. Nah, sekarang coba. Nah, iya, bagus. Nah, coba sekarang ya. Coba sekarang. Ibu bapak sekalian, kita ambil contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa gitu? Bahasa Indonesianya adalah ini contoh yang sederhana ya. Ronaldo paham? Ronaldo CR7. Nah, coba buat kalimat dengan modal Ronaldo dan bola. Ronaldo pemain sepak bola. Ronaldo menendang bola. Bola di tangan Ronaldo. Ronaldo menendang bola. Jadinya gitu ya. Ronaldo menendang bola. Mana objeknya? Bola. Nah, coba sekarang sebut bola dulu. Bola ditendang Ronaldo. Oleh Ronaldo. Itu dia. Oh, pasif voice Jadi ya. pasif. Jadi pasif. Gitu. Oke, bisa diikuti? Ya. Nah, berarti
yubayyinuhu annas bisa dimaknai diikuti apa yang dijelaskan manusia. Dijelaskan di Al-Quran yang dijelaskan oleh manusia. Apa? Jelaskan Al-Quran kali ya. Tadi pasif ya, pasif ya. Iya. Yubayyinuhu annas Dijelaskan manusia. Ya, dijelaskan oleh manusia. Kan Ronaldo menendang bola, bola ditendang Ronaldo, bola ditendang oleh Ronaldo. Gitu. Nah, sekarang itu kita pakai ya. Kemudian ganti maknya dengan tadi ya, ma'anil Quran. Jadinya bagaimana? Arti Al-Quran dijelaskan oleh manusia. Al-Quran itu bukanlah apa yang dijelaskan oleh manusia. Sebentar, Bu Triana, kita bertahan, bertahap maksud saya. Kita bertahap dulu. Tadi kita sudah paham makna yubayyinuhu annas. Sekarang maknya yang ada ya, mak yang ada sebelum yubayyinuhu annas kita ganti dengan makna dari ungkapan ma'anil Quran. Maka akan menjadi apa? Al-Quran. Bukan, Bu. Bukan. Ma'anil Quran. Apa tadi kan sudah punya kan? Tadi kita apa? Pemahaman kita. Ma'anil Quran. Ma'anil Quran. Terjemahan Al-Quran. Terjemah Al-Quran. Kemudian ada tadi maksud Al-Quran. Atau maksud Al-Quran. Nah, coba. Jadinya gimana? Maksud Al-Quran yang dijelaskan. Maksud Al-Quran yang dijelaskan oleh manusia. Gitu jadinya. Laisa bi-Quran. Nah, sekarang baru gabungkan. Laisa bi-Quran. Tidaklah. Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran, tapi arti Al-Quran yang dijelaskan oleh manusia. Bukan disebut Al-Quran, gitu. Bukan disebut Al-Quran atau bukan termasuk Al-Quran, itu bisa kan? Bukan termasuk Al-Quran. Bukan Al-Quran. Terjemah, ya gitu. Terjemah yang dijelaskan oleh manusia. Bukan Al-Quran, bisa juga jadinya bukan Al-Quran. Arti Al-Quran yang dijelaskan oleh manusia. Nah, atau kalau kita balik supaya idenya bisa dapat itu penafsiran Al-Quran yang dijelaskan oleh manusia bukanlah Al-Quran. Gitu. Bisa dibalik jadinya. Bentar ya. Bisa dibalik. Ya. Itu termasuk Al-Quran yang dijelaskan manusia. Atau kita bisa bilang begini, penjelasan tentang Al-Quran. Itu bisa ya. Penjelasan tentang Al-Quran yang diberikan oleh orang, yang dikemukakan oleh orang di sini maksudnya manusia, oleh orang, bukanlah Al-Quran. Al-Quran, yes. Al-Quran. Sementara termasuk juga ini kalau kita lihat ke tetangga, kalau tetangga ya, tetangga maksudnya mana itu? Kalau kita tanya, Ibu punya Injil enggak? Kalau yang ditanya orang Jawa, bahasa Jawa tuh dibawa. Kalau yang ditanya orang Sunda, dia bawa itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Arab yang dibawa bahasa Arab. Kalau orang Inggris yang dibawa bahasa Inggris. Semua itu disebut sebagai Injil. Tapi kalau kita, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian yang belum terpahami dari yang tadi kita diskusikan? Iya, Ustaz. Tanya. Apa Bu yang belum terpahami? Iya. Ya. Ini berarti mau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah yang diterjemahkan oleh manusia, gitu ya? Bukan, iya, itu idenya bisa. Jadi bukanlah Al-Quran apa yang diartikan oleh manusia. Cukup sampai di situ aja.
Kita sedang belajar untuk tidak menerjemahkan apa di sini, Bu. Oh. Kan itu kan ilmunya. Justru jangan pakai apa di sini, tapi diganti oleh makna ungkapan yang terletak setelah min, gitu. Maksudnya. Karena Ustaz, secara kembali lagi, kalau saya mau kembalikan kepada secara letterlex aja, mengikuti bukanlah Al-Quran, arti Al-Quran yang dijelaskan manusia. Iya. Itu yang saya lihat dari jelas. Nah, yang saya masih agak rancu, bukan Al-Quran, terus arti Al-Quran. Nah, itu kan di saya tuh masih rancu dari bukan Al-Quran, arti Al-Quran gitu. Dan itu yang saya, nah benar kalau saya lihat kan, kalau umpamanya saya lihat yang saya pahami, ma'ani itu menjadi khobarnya si Laisa yang saya pahami ini. Jadi menyambungnya itu bagaimana? Bukan Al-Quran, arti Al-Quran secara letternya yang saya lihat di sini. Oke, baik. Apa tadi pemahamannya? Kalau Bapak dari segi mengkaitkan dengan Laisa isimnya mana? Laisa isim kana, masuk ke isim kana itu termasuk akhwat. Laisa isimnya mana? Laisa isimnya berarti yang sebelahnya apa itu tadi ya? Lupa. Berarti isimnya Quran ya? Iya, terus khobarnya mana? Ma'anil Quran. Bukan. Enggak. Ma dan seterusnya. Ma, ya, sampai ini. Ma seterusnya jadi. Ma'anil Quran yubayyinuhu lin-nas. Ma yubayyinuhu an-nasu min ma'anil Quran. Itu dia. Itu khobar semua. Terus yang di Qurannya awal itu Laisa bi Quran. Bi Quran yang berdekatan dengan Laisa itu, pengertian saya dengan isim Laisa. Oke, terus? Karena sudah dirubah Laisa Al-Quran. Nah, karena itu ma-nya itu sebelum kita harus masukin kepada ma'ani, bil ma'anil Quran, maka saya anggap ma'anil Quran itu sebagai khobarnya si Laisa gitu. Itu nanti kalau kalimat lain, Kalau kalimat lain. Ustaz. Kalau ini diungkap dengan cara lain, maka dia akan menjadi Laisa al-Qur'anu al-ma'ani atau ma'anil Quran allati yubayyinuha an-nas. Jadinya begitu. Itu baru ke al-ma'ani jadinya sebagai khobarnya. Oh, yubayyinuha. Kalau ini diubah ya, tidak pakai ma, kalau tidak pakai ma dan tidak pakai min, maka dia bisa berkembang menjadi laisal Qur'anu ma'anil Qur'ani allati, karena jamak ma'ani ya, allati yubayyinuha an-nas. Sudah tercerah atau sudah tercerahkan atau masih ada pertanyaan? Masih belum itu Ustadz, dengan pengertian yang saya sudah masih belum apa ya, belum bisa ngambil intinya gitu. Nanti mungkin perlu sendiri untuk dipikir lagi. Tapi ini udah paham yang Ustadz jelaskan dulu. Ada kesalahannya saya di mana? Cuman masih belum ya Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ibu-ibu, bapak sekalian ke nomor 3. Nomor 3 tadi Pak Nur Alam, beliau dengan baik hati sebelum kita minta nomor 3, beliau sudah memberikan kita nomor 3. Nah, berarti
ibu bapak yang lain, ya, ibu bapak yang lain, mari kita ikuti kebaikan hati Pak Nur Alam. Silakan Pak Andi, nomor 3. Jim, langsung Pak Guru ya? Iya. Orang Islam, apa yang dilakukan oleh dilakukan af'al wa apa yang dilakukan pada awalnya, pada mulanya itu dilakukan oleh muslimin setiap dari oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Baik. Mohon ibu-ibu bapak sekalian yang akan mendapat giliran selanjutnya ini, yang ibu bapak lakukan, yang perlu ibu bapak lakukan, hanya membaca ulang terjemahan yang sudah ibu bapak buat. Sehingga kalau sekedar membaca ulang rasa-rasanya tidak perlu ada dipikirkan kembali gitu ya. Kecuali kalau mungkin semalam ini nulisnya pakai gaya dokter nih apa ya tulisannya. Tapi biasanya kita kan sedokter-dokternya, seseleng-selenganya tulisan kita biasanya bisa kita baca gitu. Apalagi kalau itu hasil pemikiran kita. Jadi supaya kita bisa rasakan apakah ibu bapak sekalian sudah berada pada taraf memahami maksudnya, atau ibu bapak sekalian masih menjadi Google Translation versi awal gitu. Google Translation versi awal. Oke, silakan Bu Penny, nomor 3. Apa yang Ibu sudah siapkan? Orang Islam mengikuti setiap perkataan dan perbuatan Nabi. Iya, bagus. Berikutnya, Pak Chandra. Ya. Orang Islam mengikuti setiap perkataan dan perbuatan yang datang dari Rasul. Baik. Berikutnya, Bu Novia, Sayyidah Novia, tafadhol. Ya. Orang Islam mengikuti setiap perkataan dan perbuatan yang datang dari Nabi. Iya, bagus. Nah, saya ingin nanya sebentar ya, Ibu Bapak sekalian yang tadi ya. Ini kalau dalam teks Arabnya kan af'al dulu baru akwal ya. Ya, nanti jawabannya nanti aja ya. Af'al dulu baru akwal. Ya. Nah, tapi kalau Pak Chandra tadi kan memahaminya mengikuti setiap apa Pak Chandra? Setiap perbuatan dan perkataan di sini adanya. Saya catat setiap perbuatan tadi saya nyebut saya. Setiap perbuatan dan perkataan yang datang dari Rasul. Oh, beda dengan yang terucap ya Pak? Ini lain. Kecepatan tadi. Ya, luar biasa ya. Pak. Ini fenomena biasa, Ada yang tidak kompak antara presiden dan menterinya. Karena itu perlu ada tugas BPK, ada Irjen yang untuk mengkonfirmasi. Sebenarnya yang benar yang mana nih Pak gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Bu Asrina silakan. Orang Muslim harus mengikuti setiap perbuatan dan perkataan yang datang dari Nabi. Bagus. Berikutnya Pak Beni. Ya. Orang Islam mengikuti setiap perbuatan dan perkataan yang datang dari Nabi. Bagus. Berikutnya Bu Rita. Ya Pak Guru. Setiap Muslim mengikuti perbuatan dan perkataan yang dicontohkan oleh Nabi. Iya, bagus. Bu Penny. Ya udah tadi maaf. Bu Triana. Oke, ada gangguan kelihatannya. Bu Sri Hastuti, silakan. Kita ingin sekalian dengar ketawanya. Setiap orang Islam mengikuti perbuatan dan perkataannya yang datang dari Rasul. Iya, memang ada di situ nya-nya ya Bu. Ya.
Iya, tapi saya nggak nulisnya sih, tapi kebaca. Oh. Iya, ya nggak apa-apa Bu. Memang ada kesulitan koordinasi ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terakhir Pak Abdul Khalik, silakan. Orang Islam mengikuti setiap perbuatan dan perkataan yang datang dari Nabi. Iya, oke baik. Secara umum idenya sama ya. Bu Wati, bagaimana Bu Wati? Orang Islam mengikuti setiap perbuatan dan perkataan yang datang dari Nabi. Iya, baik. Secara umum idenya begitu. Kecuali tadi ada yang berbeda, ada yang mengatakan harus ya, harus atau wajib tadi ya, seperti Bu Asrina ya, Bu Asrina. Tadi Ibu menambahkan ada kata wajib atau harus ya Bu? Iya, Ustaz. Iya. Salah, ya, Ustaz. Dari mana idenya? Dari mana idenya Bu? Enggak ada, Ustaz. Oke, baik. Kemudian berikutnya yang terasa berbeda adalah ada yang mengungkapkan makna kulla, ada yang tidak. Seperti Bu Rita tadi tidak mengatakan setiap ya, tidak mengatakan setiap. Tapi secara umum idenya udah bisa ya. Secara umum idenya sudah bagus, bisa mengungkapkan maksud ini. Yang tadi yang sedang kita latih bahwa ya kullama gitu ya, yang awalnya kullama makna dasarnya setiap apa, apanya diganti dengan apa penggantinya af'al wa aqwal. Sehingga setiap apa berubah menjadi setiap perbuatan dan perkataan. Artinya begitu. Baik. Alhamdulillah. Setiap perbuatan. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 4. Silakan kita mulai. Coba Bu Sri Astuti apa yang sudah dipahami untuk nomor 4? Siapa yang telah membunuh korban? Untuknya rampasan, dan harta rampasan itu adalah baju dan alat yang memiliki korban. Iya, oke bagus. Pak Abdul Khalik, tafadhol. Siapa yang telah membunuh korban, maka untuknya harta rampasan. Dan harta rampasan itu adalah baju dan alat yang dimiliki korban. Baik, ahsanta. Berikutnya Bu Novia. Siapa yang telah membunuh korban pembunuhan, maksudnya korban atau siapa yang telah membunuh korban pembunuhan adalah perampoknya, dan dia merampas pakaian dan tinta korban. Kalau ini beda ya kesannya ya. ini merampoknya gitu ya. Kalau yang tadi rampasan ya, ada bedanya. Merampas. Ya, berikutnya Pak Beni, silakan. Orang yang membunuh korban maka untuknya harta rampasan dan pakaian adalah pakaian dan peralatan yang ada pada korban. Baik. Berikutnya Pak Nur Alam. Barang siapa yang membunuh orang kemudian merampasnya, barang rampasan berupa pakaian dan perlengkapan yang ada pada korban. Baik. Bu Penny. Orang yang membunuh korban, ada orang yang membunuh korban dan perampoknya adalah pakaian dan peralatan yang ada pada korban. Pakai Bu Penny juga pakai merampok nih idenya. Pak Chandra. Iya. Siapa yang sudah membunuh korban, maka untuknya harta rampasan, dan harta rampasan itu
adalah baju dan alat yang dimiliki korban. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Rita. Oke, ada kendala. Bu Wati. Ya, siapa yang telah membunuh korban, maka untuknya harta rampasan itu adalah baju dan alat milik korban. Iya, oke, bagus. Ibu Bapak membayangkan ini konteks kalimat ini apa nih konteksnya? Pembunuhan. Pembunuhan dan rampasan. Perang, iya. Pak, perang. Oke, itu penting ya, memahami konteks ya, memahami konteks ya. Itu. Jadi ini boleh ya, ada kebolehan kan ada kata falahu di situ. Ini konteksnya adalah peperangan ya, peperangan. Pak Abdul Khalik, bagaimana? Oh, berarti ini dalam peperangan gitu maksudnya? Iya, dalam konteks peperangan ini. Ya sehingga tadi tidak istilah merampok gitu ya, mengambil harta. Mengambil harta. Berarti kotilan ini kalau membunuh korban gitu, kalau disebut dengan korban. Kalau korban itu artinya sudah apa belum ya kalau gitu? Korban sudah dibunuh. Kalau mengatakan membunuh korban, berarti dia sudah mati baru dibunuh. Apa istilahnya kalau kita dalam perang? Musuh, Pak. Lebih baik begitu. Musuh. Musuh. Gitu. Siapa yang telah membunuh musuh gitu? Ya. Itu kan bisa itu. Dalam konteks perang jadinya. Ini jadi udah pasti harus Ustadz, Pak Guru, saya tanya, kata kotala ini harus sudah kita artikan langsung dalam situasi perang. Di segala macam kondisi kotala untuk perang. Kalau lagi nggak perang? Dibalik begini, Bu. Dibalik begini logikanya. Kapan kita boleh memiliki harta dari korban? Pakaian kotala maksud saya. Kapan kita boleh mengambil harta milik korban? Ya kalau kondisi dia orang kafir, jadi tawanan perang ya. Oke gitu ya, dalam kondisi itu, maka kondisi itu. Dibolehkan. Bisa tahu ke situ gitu loh, Pak Ustadz, sampai ke sana gitu. Kan ini karena falahu salbuhu ini sebagai konteksnya. Oke. Itu yang kita sebut dengan konteks. Ya, kita memahaminya dari sana. Ini dalam konteks perang. Nah, maka itu yang pertama ya, dalam konteks itu, soal konteks itu akan mempengaruhi cara kita memahami lebih lanjut ya. Nah, yang kedua, ini kita memang ada kecenderungan setiap kalimat kita artikan siapa. Kalau dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian, siapa itu apakah dia selain kata tanya, apakah dia punya jenis lain dalam bahasa Indonesia kalau kita mengatakan siapa? Orang. Orang ya, orang. Orang. Siapa? Iya. Sekali lagi pertanyaan saya Ibu Bapak sekalian, kata siapa dalam bahasa Indonesia, apakah dia selain kata tanya, dia punya jenis yang lain? Jika. Enggak deh, apaan sih? Bukan begitu maksudnya. Siapa kan kita kenal sebagai kata tanya. Kata tanya, ya. Dalam bahasa Indonesia ada lagi nggak siapa yang bukan kata tanya? Ada. Apa itu? Kata apa? Kalau ada. Dan nggak usah terlalu repot untuk nyari-nyari. Kalau nggak ada kita bilang nggak ada aja gitu, nggak apa-apa. Terpatrik. Ada tidak? Siapa? Kata apa ya? Ya, oke, nggak usah kita paksakan. Itu jadi kesimpulan kita dalam bahasa Indonesia siapa itu adalah kata tanya, nggak ketemu yang lain gitu ya. Oke, begitu kesimpulannya. Dalam bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian, tidak semua man itu kata tanya. Oke.
dalam bahasa Arab tidak semua man itu kata tanya. Coba kalau Ibu Bapak ya sekalian memahami kalimat ini, apakah ini mengesankan ada pertanyaan di situ? Tidak. Oke. Nah, dengan demikian kalau tidak untuk bertanya, maka sebaiknya man itu tidak diartikan siapa, tetapi diartikan dengan arti yang lain gitu. Oh, Orang yang orang. Boleh gitu. Oh ya, bisa. Misalnya kita bilang begitu. Orang yang telah berhasil membunuh musuh, gitu ya, dia berhak mendapatkan harta rampasan. Gitu. Kemudian udah titik. Bahasa Arabnya boleh koma, bahasa Indonesia udah titik. Nah, dengan demikian, wawu di sini tidak serta-merta diartikan dan. Karena kalau kita mau mengartikan dan, itu mau digabung apa yang mau digabungkan? Apa idenya Ibu Bapak yang tadi memahami wa di sini sebagai dan, dalam arti dan, mau menggabungkan antara apa dengan apa? Perampoknya dengan perampoknya lagi di sebelah. Ini kan kalimatnya. Ini adalah kalimat pokok, kemudian ini adalah kalimat cabang. Ya, kalau kalimat pokok dengan kalimat cabang itu berarti kan nggak seimbang. Berarti dia tidak berimbang, tidak sekufu gitu. Berarti tidak dihimpun dengan wa. Berarti ini sebagai penyambung ide. Nah, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kan tidak wawu, tidak semua wawu itu bermakna menggabungkan, gitu ya. Udah kita titik aja di situ. Lalu kita bisa berkata, gitu, wasalbuhua, gitu. Apa tadi? Harta rampasan adalah, oke selanjutnya sih, ibu-ibu, bapak sekalian udah dapat. Harta rampasan itu berupa, dan bisa begitu maknanya. Atau bisa disebut yang dimaksud dengan harta rampasan adalah bisa ya berupa pakaian dan peralatan yang dimiliki oleh korban. Jadi kata al-qatil walaupun ada 2 kali berulang, kita bisa artikan dengan yang berbeda karena konteksnya yang berbeda. Kalau yang tadi itu qatil ya, qatil di situ tadi itu kita belum berbicara dengan ini ya dalam bahasa kita. Ini artinya musuh ya, berhasil musuh. Nah, kemudian berikutnya berarti setelah terbunuh maka kita sebut dia dengan korban. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Atau sudah terpahami? 360 derajat Ustaz. Untuk kalau untuk setelah dianalisa sama Pak Guru ini bisa masuk ke arah ini. Teman saya untuk merubah-rubah kalimat per kalimat ini belum dapat pemahaman yang untuk mengganti kotil dari musuh terus menjadi kepada korban gitu. Nah, ini masih agak sulit untuk menerapkan. Gimana caranya? Ya. Yang pertama begini. Di antara yang perlu kita miliki kalau terkait dengan menerjemahkan ini adalah bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu punya perbedaan. Ya, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu perbedaan. Arti-arti yang kita dapatkan di dalam kamus ya untuk kata-kata tertentu, kalau sudah masuk ke dalam konteks tertentu itu bisa berubah. Gitu ya. Itu bisa berubah. Ya. Perubahan tersebut bagus untuk dilakukan dengan
tujuan bahwa ya dengan tujuan apa yang menjadi target kita adalah orang yang membaca terjemahan kita memahami maksudnya tanpa melihat teks Arabnya, gitu. Sekali lagi saya ulangi, targetnya adalah orang yang membaca terjemahan kita mengerti maksud kalimat kita tanpa melihat teks Arabnya. Untuk bagian ini saya mengatakan ini, Ibu Bapak sekalian. Dalam banyak hal, kadang-kadang kita merasa mengerti maksud bahasa Arab, itu karena langsung disandingkan dengan bahasa Arabnya. Ini Arabnya, ini Indonesianya, ini Arabnya, ini Indonesia. Kita mengerti karena apa? Karena kita lihat Arabnya dan kita lihat Indonesianya. Bukan karena kita mengerti bahasa Indonesianya. Itu yang sering kita alami gitu. Yang sering kita alami sehingga selama ini kita tidak terdorong atau tidak didorong untuk berlatih ya, tidak terdorong dan didorong untuk berlatih mengungkapkan pemahaman sendiri dengan bahasa kita. Karena itu tidak muncul kebutuhan itu karena dianggap sudah selesai ketika ini katanya, ini artinya, ini katanya, ini artinya. Coba diuji kasusnya itu, coba bahasa Indonesianya aja gitu. Itu pasti akan menimbulkan pertanyaan. Kira-kira begitu Pak Abdul Khalik secara ininya pemahaman umumnya. Tapi ini perlu pembiasaan. Ini perlu pembiasaan. Ya. Pembiasaan berarti metode yang harus ini pembiasaan dengan melihat karakteristik bahasa Arab, dengan melihat karakteristik bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita menerjemah mengatakan bahwa tujuan kita kan orang lain paham apa yang kita tuliskan dalam bahasa Indonesia. Itu. Maka perlu ada perubahan-perubahan, perlu apa? Penyesuaian-penyesuaian. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian, nomor 5 sekarang. Iya. Nomor 5 kita ingin ya, kalau seumpama Bu Triana bisa berbagi suara, kita ingin dengarkan. Tapi kalau tidak bisa maka kita minta Asrina. Bisa Bu Asrina Dewi? Kalau Bu Asri, oke silakan Bu. Nomor 5 apa yang Ibu tinggal baca aja Bu. Ustaz, belum semua kata yang saya tahu artinya Ustaz. Tidak persoalan, yang penting Ibu sudah menuliskan apa yang Ibu tuliskan, itu saja yang dibaca. Murid-murid gembira dengan begitu aja Ustaz, saya belum nulis. Oke. Bu Rita silakan. Iya Pak Guru. Silakan. Murid-murid senang atau murid-murid senang atas ijazah dan penghargaan yang telah diterimanya atau yang telah terjadi. Pakai ada atau ya Bu? Iya. Nanti kalau orang baca terjemahan Ibu nggak usah pakai atau. Masa saya harus mikir lagi katanya. Biarlah Ibu sebagai penerjemahnya lah kira-kira begitu. Ibu sebagai penerjemahnya yang memutuskan mau pakai yang satu apa pakai yang kedua gitu. Ulang lagi Pak Guru. Nah, ya nggak usah pakai atau ya. Ibu langsung pilih. Paling enak. Murid-murid senang atas ijazah atau penghargaan yang telah diterimanya. Oke, bagus. Bu Novia, silakan. Ya, masih baik Ustadz. Para pelajar bahagia dengan pemberian dan hadiah yang terjadi padanya. Oke, bagus. Berikutnya kita dengarkan dari Pak Nur Kalam. Silakan. Para pelajar bergembira mendapatkan ijazah dan penghargaan. Oke, bagus. Berikutnya Bu Penny. Para siswa senang dengan penghargaan yang mereka hasilkan. Oke, bagus. Bu Wati. Para siswa senang dengan ijazah dan penghargaan yang dihasilkannya.
Iya, bagus. Berikutnya Pak Abdul Khalik. Para pelajar bergembira atas sertifikat dan penghargaan yang dihasilkan baginya. Iya, oke, bagus. Bu Sri Hastuti. Para siswa bergembira dengan kesaksian dan penghargaan yang dihasilkan olehnya. Iya, bagus. Ibu-ibu, bapak sekalian, ada ungkapan begini nih yang saya dapatkan dari guru ya. Ini silsilahnya, sanadnya ada nih, sanadnya ada. Ya, kalau ibu bapak menerjemahkan ilmunya ibu-ibu ini, menerjemahkan itu seperti menjadi juru rias. Ya, juru rias itu artinya apa? Semakin banyak yang bisa dipoles, semakin cantik hasilnya. Itu artinya kalau ibu-ibu, bapak masih setiap kata diartikan, itu akan menjadi tidak indah. Menjadi tidak indah. Jadi tidak indah, misalkan ketika ada itu ya, ada jerawatnya, udah jerawatnya juga ditaruh gitu, nggak ditutupin gitu. Ya jadi nggak indah. Coba kalau jerawatnya itu ditutupin pakai apa gitu kan kelihatan lebih cantik jadinya. Seperti yang tadi terutama ibu bapak sekalian yang langsung mengartikan alaihi itu bakal nggak enak gitu. Bakal nggak enak gitu. Bisa diubah lagi ya. Pak Chandra silakan. Iya. Getarannya. Para pelajar bergembira atas sertifikat dan penghargaan yang dihasilkan baginya. Bagus tuh. Bu Wati, sudah belum? Sudah tadi. Pak Andi berarti, Pak Andi. Para murid senang atas tanda dan penghargaan yang diterima. Iya, oke, bagus ya. Ide dasarnya tadi para itu udah bagus ibu-ibu karena ini bentuk jamak ya. Mana yang lebih heboh ya pilihan katanya ya? Senang, gembira atau bergembira? Bergembira. Bergembira. Nah, pakai itu tuh makna dalam yang kesan yang timbul ya. Kesan yang timbul di dalam diri orang yang membaca itu lebih kuat kalau kita mengatakan bergembira. Para siswa bergembira. Kalau dalam bahasa Indonesia apa pasangannya? Bergembira. Itu dengan atau bergembira atas? Gembira ria. Bergembira atas. Gembira ria. Tadi ya. Bergembira atas. Dengan atau bergembira atas? Atas. Itu ya, bahasa Indonesia atas ya. Ya. Begitu ya, Bu Wati pakai atas ya. Iya sih, kayaknya. Oke. Nggak apa-apa, artinya Ibu Bapak sekalian, ketika dalam bahasa Arabnya bi tidak harus serta-merta artinya dengan. Kita lihat kebiasaannya. Kalau kebiasaan orang Indonesia mengatakan dengan, saya bergembira dengan, ya itu silakan. Itu bukan karena otomatis karena bi lalu diartikan dengan, bukan. Nah, tapi kalau kebiasaan orang Indonesia mengatakan saya bergembira atas, maka pakailah atas, gitu ya. Syahadah wajah izah itu adalah kata terletak setelah min ya. Itu maka kita akan mengganti ma yang ada pada bagian sebelumnya dengan makna syahadah wa jaizah. Syahadah wa jaizah ini apa? Dipahami apa? Sertifikat penghargaan. Sertifikat ya. Sertifikat penghargaan. Sertifikat penghargaan. Sertifikat apakah biasanya yang diterima itu sertifikat aja? Ijazah. Ijazah. Sertifikat kertas ya. Itu bisa ijazah bisa disebut syahadah kalau itu setelah selesai sekolah ya. Selesai sekolah ya. Kalau di sini konteksnya kalau kita baca secara umum konteksnya ini
mereka meraih sebuah berhasil melakukan sebuah prestasi kalau ini konteksnya. Berarti sertifikat aja. Yang diterima biasanya sertifikat doang gitu. Kalau misalnya penyerahan ya, ada pialanya juga. Ada penghargaan juga. Ada sertifikat, medali, piala. Ada hadiah. Ya. Maka kita bisa gabungkan tadi, ada hadiah dan ada penghargaan. Ada sertifikat perhargaan dan hadiah. Gitu. Para siswa bergembira ria, tambah lagi itu bergembira ria gitu, lebih heboh lagi. Bergembira ria atas penghargaan dan hadiah. Hasolu alaihi. Hasolu alaihi. Subjeknya apa? Hasolu alaihi, mereka. Mereka terima gitu. Atau yang mereka capai. Yang mereka terima. Coba kita lihat ya. Para siswa bergembira ria atas penghargaan dan hadiah yang mereka capai. Tapi karena itu madin, bisa kita tambahkan telah. Bergembira ria atas penghargaan dan hadiah yang telah mereka capai. Sudah, nggak usah pakai atasnya. Aneh bahasa Indonesia. Iya. Mereka capai atasnya. Saya nyari-nyari alai. Tapi nanti kalau kita berbahasa Arab, alanya harus ada. Gitu. Apa yang sudah Anda capai hari ini? Kira-kira gimana kalau bahasa Arabnya? Apa yang sudah Anda capai hari ini? Ini pakai ini dengan kata yang ada, hasolu ini dengan kata dasarnya. Apa yang sudah Anda capai hari ini? Alaihi. Mahasolta. Hasolu. Yang saya telah capai. Yang sudah ini jangan hasol jadi ya. Apa yang telah Anda capai hari ini? Misalnya gimana? Mahasolta. Kalau mahasolta nanti bisa mengesankan itu nafi. Kalau pakai fi'il madin. Oh iya. Jadi pakai madza. Oh, madza. Madza hasolta. Madza. Hasolta. Alaihi. Nah, begitu tuh. Pak Andi bagus tuh. Tambah ada alaihinya. Madza hasolta alaihi yaum. Fil yaum. Ya, jadi ada alaknya ada gitu. Alaknya ada. Tapi kalau kita orang Indonesia nggak perlu ada pernyataan seperti itu. Bisa dimengerti ibu-ibu, bapak, terutama Bu Novia? Insya Allah, Ustaz. Itu saya bilang ini di kita ini untuk tahap awal ini itu perlu latihan memang. Perlu latihan, perlu pembiasaan supaya kita tidak menjadi Google Translation versi awal. Saya udah nggak pakai Google Translate, Ustaz. Saya cari-cari sendiri dari kamus, tapi jadi kaku sekali kayak Ustaz tadi bilang. Saya nggak bisa pengistilahan alaihnya itu masih dicari di kamus, jadi kaku kan. Ya, saya juga pernah punya pengalaman ya. Saya juga pernah punya pengalaman yang sama dulu kepada ya, Ustaz, seperti Bu Novia ya. Ya. Dan saya punya pengalaman yang membahagiakan tapi menyedihkan. Apa itu? Ya. Dulu saya sampai menabung ya. Dulu saya menabung untuk bisa beli kamus Al-Munawwir. Kan dari dulu dari pertama Al-Munawwir itu tebal. Dan itu udah mahal itu. Dari dahulu waktu saya masih di SMA juga udah setebal itu. Begitu saya udah dapat beli, bahagia banget hati saya. Tapi ternyata ada huruf wawu yang nggak ada di kamus itu. Saya bilang tuh. Saya bilang sedih saya. Karena dulu masih lugu. Kalau sekarang ya saya kembalikan ke tokonya, minta diganti yang baru. Tapi kalau dulu waktu masih SMA mana berani. Mana berani. Udah dicoret-coret lagi kamusnya. Huruf wawunya enggak ada. Ustadz, saya menimpali ini, saya cari di kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, kayak hasolu itu tadi Ustadz,
Saya cari-cari cuma dapatnya hal, kejadian, berhubungan dengan hal. Nah, padahal di sini kita artikan tadi, hasolu tadi atas capai. pemberian. Ya itu tuh. Ya, ya itu perlu kreativitas dalam berbahasa. Kita perlu memahami bahwa kamus itu punya keterbatasan. Kamus itu punya keterbatasan. Dia tidak mampu untuk menghimpun seluruh makna yang mungkin kita pahami dari sebuah kata. Beda lagi nanti, ya, apalagi kalau kamusnya masih kamus sederhana ya, kamus sederhana, ya itu perlu ada pertimbangan konteks, pertimbangan kebiasaan, bidang dan sebagainya. Saya boleh tanya lagi, Ustaz? Silakan Ibu. Pak, mau dilanjutkan di nomor dulu ya, habisin dulu ya Ustaz ya. Ustaz dulu. Nggak apa-apa, silakan aja Bu Novia. Ya, saya kembali ini tadi ada tiba-tiba ini masalah majhul nih. Saya ini kenapa terjebak nggak pakai ke arah pasif? Ini yang domah di depannya itu yubayinuhu. Nah, kalau tiga yuk jadi majhul domahnya. Tapi ini saya pikir katanya ini fiilnya ini 4 rubai gitu. Karena iya-nya saya tasdid. Makanya saya tadi terjebak di tidak dimajhulkan. Nah, ini saya mau tanya sama Ustadz. Bagaimana kita tahu kalau itu rubai atau solasi ketika nggak ada tanda tasdid atau apa gitu. Begitu maksud saya deh. Jadi ada dua yang ingin saya komentari. Ada dua yang ingin saya komentari. Pertama tadi, kita kalau memahami sebuah ungkapan itu bermakna pasif, tidak otomatis majhul. Aneh ya? Aneh ya? Belum nyambung. Saya baru ngurus-ngurus aja nggak bisa cabang. Jadi paling tidak ibu-ibu bapak sekalian, ada 3 hal yang bisa memahamkan pasif. Ada 3 hal. Oke, catat. Ada 3. Ada pada tataran isim, ada pada tataran fiil, dan ada pada tataran kalimat. Pasif. Bahkan nanti kalau mau ditambah lagi ada 1 lagi nanti kalau mau ditambah. Tapi kita pakai 3 atau boleh tambah sedikit nanti ya. Ya. Yang pertama, kalau pada tataran isim itu yang bermakna majhul itu adalah isim fa'il, bukan makna majhul ya, bermakna pasif itu adalah isim maf'ul. Kalau bentuknya isim maf'ul ya kita maknai pasif. Maktub, al-maktub, al-maktub itu kan maknanya ditulis, itu bukan majhul, tapi itu isim maf'ul. Al-maghfur yang diampuni itu pasif, tapi dia bukan majhul, tapi dia isim maf'ul. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itu pada fiil, ini yang populer, yang disebut dengan fiil mabni lil majhul. Itu dimaknai pasif juga, ya, dimaknai pasif. Kemudian yang ketiga, bisa juga dimaknai pasif kalau ini yang sedang tadi yang kita temukan ya pada nomor 2 tadi, dimaknai pasif ketika objeknya disebut lebih dahulu daripada subjeknya. Atau dalam istilah bahasa Arabnya ketika maf'ul bih disebut lebih dahulu daripada fa'ilnya. Kemudian yang terakhir ada beberapa kata yang dia walaupun bukan majhul itu dia dipahami dalam arti pasif. Tapi ini kita lewatkan dulu ya, yang keempat ini cukup itu 3 dulu sebagai modal dasar untuk memahami makna pasif di dalam bahasa Arab. Yang pertama isim maf'ul,
yang kedua mabni lil majhul, yang ketiga adalah maf'ul bih disebut lebih dahulu daripada fa'il. Maf'ul di awal. Tiga dulu dah. Jadi ya tiga hal yang memahami bahwa itu pasti. Ya. Kemudian berikutnya pertanyaan tadi, dari mana kita akan bisa pahami ini apakah dia rubai, apakah dia itu dan sebagainya. Ini wawasan mufrodat. Ya, wawasan mufrodat yang kita bisa pahami dari konteksnya. Yang bisa kita pahami dari konteksnya. Ya, konteks dalam arti apa? Bahwa ini ya, misalnya sebuah kata ya, sebuah kata apakah dia nanti itu konteks dengan mufrodat. Ada suaranya. Yang saya tulis kelihatan? Kelihatan. Bagus. Karamallahu wajahahu. Nah, coba. Ada dua yang saya tulis sama ya. Yang pertama di kalimat pertama dan kalimat kedua. Kira-kira kalau di yang sama itu kan kata pertamanya. Kalau di kalimat pertama kita bacanya apa? Karimallahu. Jahahu. Allah melihat. Karimallahi. Karamallahu wajah enggak. Apa itu? Ya, baik. Kalau yang kedua? Karoma wabahahu. Karimah wajah. Baik, ini ibu-ibu. Kalau ada 3 huruf dasar, Bapak sekalian, ada kaf, ro, mim, itu mana dasarnya apa? Makna dasarnya apa? Maknanya artinya maksudnya. Kalau ada kaf, ro, mim, makna dasarnya apa? Artinya pakai bahasa Indonesia. Artinya, arti dasarnya dalam bahasa Indonesia. Hormat, kemuliaan. Mulia. Nah, jika demikian, maka yang kedua ini akan kita baca apa? Karimah. Iya, itu berarti kita lupa diskusi dengan Pak Abdul Khalik sebelumnya. Untuk makna-makna yang berkaitan dengan sifat, umumnya pakai pola apa, Pak Abdul Khalik? Fa'ula. Nah, itu dia. Fa'ula yaf'ulu. Karuma yakrumu. Karuma wajhuhu. Karuma wabahahu. Wajhuhu. Wajahahu. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana dengan yang pertama? Kata di kalimat yang pertama, apakah dibaca sama dengan kalimat yang kedua? Tidak. Kalau tidak, berarti bagaimana cara kita membacanya? Fi'il mafa'il ya? Oke. Berarti bacanya bagaimana? Bedanya, kalau di kalimat kedua itu fi'il fa'il saja, di kalimat kedua ini ada fi'il fa'il dan ada maf'ul bi. Kalau begitu, maka dia pakai karroma gitu. Karena kalau pola fa'ala, karena kalau pakai pola fa'ala itu, karena kita lihat konteksnya tadi ya, itu bisa kita istilah dulu yang lazim menjadi muta'addin. Artinya kalau ini ilmu lama ya Ibu Bapak sekalian, kalau di kalimat kedua kata fiilnya itu berjenis lazim karena tidak ada maf'ulnya. Tetapi di pertama ini itu ada maf'ulnya sehingga fiilnya itu fiil yang muta'addin, tidak cocok fiil yang lazim. Maka pada saat itulah akan membantu kita untuk membacanya karroma, walaupun seumpama tadi saya tidak tulis tasdidnya. Itu yang saya maksud dari konteksnya Bu Novia.
Iya. Panjang itu jalan pikirannya kalau mesti begitu. Ya, dan Ibu Bapak sekalian sudah meninggalkan jalan ini lama sekali, terbentang di belakang. Cuman dulu tidak sempat memikirkannya mungkin kan. Karena dulu kita dengar saja, nggak diajak berpikir dan diajak untuk mendalami, bisa jadi gitu. Atau nggak ada analisisnya, Ustaz. Ya, atau biasa kita lupa mungkin. Tadi maaf saya tanya lagi, Ustadz, saya maaf ketinggalan tadi yang diskusi dengan Pak Kholik, memakai wazan apa untuk sifat tadi? Wazan untuk sifat kita pakainya? Paula. Oke, terima kasih. Paula. Oke, itu untuk sifatnya. Oke, makasih Pak Kholik. Makasih Ustadz. Terima kasih Pak Guru. Ya Allah. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Ini nomor 6 dan 7 ini ringkas ya. Nomor 6 dan 7 ini ringkas. Ya, saya belum sampai nomor 6. Silakan yang sudah sampai nomor 6 silakan. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Rita. Tafadhali. Ya. Saya nggak melihat ke belakang. Kak, bismillahirrahmanirrahim. Kami mencintai ilmu pengetahuan karena di dalamnya terdapat faedah untuk kehidupan. Ya, oke. Yang berikutnya siapa lagi? Pak Guru. Silakan. Kami mencintai ilmu pengetahuan karena bermanfaat dalam kehidupan. Iya, baik. Kami menyukai ilmu. Kami menyukai ilmu karena bermanfaat sepanjang hidup. Iya. Hayati. Iya. Oke, terus ada lagi yang lain? Halo Ustaz. Silakan Bu Penny. Tafadhali ya Sayyidah Penny. Kami mencintai ilmu-ilmu karena bermanfaat dalam kehidupan. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Kami mencintai ilmu-ilmu bermanfaat yang ada dalam kehidupan. Iya, bagus. Ada lagi? Ya. Kami suka ilmu karena bermanfaat dalam kehidupan yang di dalam bermanfaat. Iya, terasa ada belibet nggak Bu? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Ustaz gitu dulu, nanti juga lama-lama perasaan. Ada Bu Sri Astuti, ada yang terasa belibet nggak? Iya, ini yang bermanfaat. Ah, itu karena diulang-ulang itu. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, kalau ada kata yang Ibu Bapak tidak artikan, bukan berarti Ibu Bapak jadi pengkhianat, bukan. Justru itu bisa jadi gitu. Bisa jadi Ibu Bapak beresiko justru kalau terlalu lugu gitu. Semua yang didengarkan disampaikan justru begitu. Aku terlalu lugu. Ada lagi yang mau? Saya coba Pak Ustadz. Silakan. Pak Guru. Kami mencintai ilmu yang di dalamnya terdapat manfaat untuk kehidupan. Iya, baik. Baik. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, silakan. Kami mencintai ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan. Oke, baik. Kami mencintai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Baik. Oke, sudah? Oke. Sekarang kita pakai ilmu dasar dulu ya, pakai ilmu dasar dulu. Di antara apa yang tadi ibu-ibu sudah sampaikan, memang tidak semua dalam bahasa Indonesia karena tidak ada bentuk tunggal dan bentuk jamak tidak ada beda, sehingga kadang-kadang ya jamak juga diartikan dengan tunggal gitu dalam bahasa Indonesia. Untuk al-ulum tadi lebih itu ya, kalau saya sebagai pembaca ya itu ya lebih enak kalau kemudian dimaknai ilmu pengetahuan daripada ilmu-ilmu. Nah, itu ya. Kalau mau pakai jamak bisa jadi berbagai
ilmu pengetahuan. Kami menyukai, menyenangi, mencintai, bisa mencintai berbagai ilmu pengetahuan. Tapi bisa jadi mengesankan banyak. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ketika mengatakan ilmu pengetahuan itu udah ya maksud kita itu ilmu pengetahuan itu banyak. Ya, ilmu pengetahuan itu banyak. Oke, baik. Sudah teridentifikasi di mana ma mausuliyahnya? Min fawaida. Min fawaida Ma mausuliyah. Ma mausuliyah fiha. Ma mausuliyah lima fiha. Di mana adanya? Ma fiha. Min fawaida. Min fawaida. Ma mausuliyahnya di mana? Ayo apa? Kan ma fiha. Jadi fiha dengan ma itu satu kesatuan gitu? Di dalamnya. Apa? Sorry. Ma dengan fiha itu satu kesatuan disebut dengan istilah ma mausuliyah? Tidak. Kalau tidak, maka tidak usah disebut dua-duanya. Persisnya mana ma mausuliyahnya? Fiha. Min fawaida. Fiha itu ada maknya di fiha. Tidak, sebelum fiha. Kalau di fihanya tidak ada ma, berarti tidak ada ma mausuliyah kan? Iya. Lalu di mana? Di 5 itu. Oke, di 5. Oke, bagus ya. Tuh. Ini berarti ini ada dua kata. Ini ada li dengan ada ma. Ya. Ma inilah yang akan kita ganti dengan fawaid fil hayat. Iya. Setelah itu baru dimaknai pihaknya. Gitu. Kami menyukai ilmu pengetahuan. Li-nya mau dimaknai apa li-nya? Bagi, enggak. Untuk. Bagi, enggak usah. Enggak usah. Karena lebih cocok karena. Iya, karena. Kami dengar Kita bisa itu. Karena faidah dalam hidupnya, dalam kehidupan. Jadi gimana? Karena fawaid fil hayat, fawaid fil hayat, karena apa? Bermanfaat. Faidah bermanfaat. Faidah kehidupan, berfaedah dalam Ibu kehidupan. Bapak sekalian, kalau kita mengatakan bermanfaat ya, kalau kita mengatakan bermanfaat, dalam bahasa Indonesia, kata yang mendapatkan awalan ber itu kata kerja atau kata lain? Kata benda, memiliki artinya berawalan ber yang berarti memiliki manfaat. Itu kata kerja atau bukan kalau dalam bahasa Indonesia yang berawalan ber? Bukan. Nah, kalau yang saya pelajari iya. Oh, kata kerja. Iya, kalau mendapatkan awalan ber. Contohnya apa? Baju itu kata benda. Tetapi kalau berbaju jadinya kata kerja. Memiliki baju. Bermain. Ya. Nah, bermain kalau itu jelas sekali itu kata kerja. Nah, seragam kata kerja, kata benda dalam bahasa Indonesia. Kalau menjadi berseragam menjadi kata kerja. Memakai seragam. Memakai seragam. Itu maksudnya bahwa biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja, dalam bahasa Arab biasanya fiil, walaupun tidak selalu gitu. Gitu. Nah, fawaid ini fiil apa bukan? Isim. Jadi fiil. Kalau begitu, coba tidak pakai ber gitu. Oh, jadi manfaat. Karena berbagai manfaat. Boleh? Karena berbagai manfaat, berbagai faidah. Karena berbagai manfaat, berbagai faidah untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Fiha. Yang ada padanya. Gitu. Yang ada. Kalau pakai dalam, enak nggak kalau kita mengatakan dalam? Di dalamnya. Enak nggak? Nggak enak, nggak enak. Dalam kehidupan.
Lagi apa itu tadi? Kita mencintai berbagai karena berbagai manfaat untuk kehidupan. Baru ke fiha yang ada dalamnya. Oke. Ibu Bapak boleh ya mengungkapkan dengan bahasa lain. Yang penting kita udah dapat gambaran maknanya. Pak Guru, ini ya, siap. Yang pihanya itu kan kita harus maknai dalam pengertian ini. Kalau yang saya tanyakan tadi kan alaihi atasnya itu nggak usah atau baginya gitu yang dihasilkan baginya alaihi nggak perlu dimakan dalam pengertian itu. Nah ini kalau seandainya kita nggak usah terjemahkan pihak boleh. Boleh. Karena orang udah paham kan maksudnya kalau kita tidak menerjemahkan itu orang sudah paham maksudnya. Baik. Makasih Pak. Iya. Baik. Ya, gitu ya. Segala macam. Oke. Alhamdulillah ini kita udah sampai ke kalimat terakhir. Ini kalimat terakhir. Sepertinya Bu Triana sudah bisa bersuara lagi. Silakan Bu Triana. Oh, masih berhalangan. Siapa Ibu Bapak sekalian yang sudah sampai ke Saya Pak Guru. Silakan Bu Rita. Semangat terus Bu Rita. Silakan. Ya. Kami menghormati semua pendapat dan pikiran para ulama. Wah, bagus. Yang lain gimana? Ya. Kami menghargai setiap pikiran dan pandangan yang disampaikan ulama. Oke, bagus. Yang lain? Saya. Silakan Bu Sri Astuti. Kami menghormati setiap pendapat dan pikiran yang ada pada ulama. Iya, oke, bagus. Ya, yang lain? Saya Pak Guru. Silakan Bu Wati Karli. Kami menghormati setiap pendapat dan pandangan yang ada pada ulama. Iya, baik. Terus yang lain? Pak Andi? Bu Penny silakan. Iya. Andi dulu. Kami menghargai setiap pendapat yang ada pada ulama. Ya, oke, bagus. Pak Andi? Kami menghargai setiap pendapat dan pandangan para ulama. Bagus. Ini udah ya. Rasanya kalau kita udah baca seperti itu, pemahamannya sudah ada. Baik ya. Itu. Nah, sekarang setelah kita mendiskusikan dari pertama sampai terakhir itu akan menjadi modal bagus Ibu Bapak sekalian. Kalau sudah pahamnya seperti itu, akan menjadi modal bagus untuk bisa membaca dengan benar. Ya. Untuk memahami dalam bahasa Arab, itu ada beberapa proses yang kita lakukan yang perlu kita ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kita sudah paham maka itu akan menjadi modal besar untuk bisa membacanya dengan benar. Tadi pertanyaan Bu Noviah itu arahnya ke sana sebenarnya. Kita memahami konteks, kalau pemahaman konteks sudah dapat, itu akan membantu kita membaca dengan benar. Maka langkah berikutnya adalah ibu-ibu, Bapak sekalian, tolong ini ya bagian latihan kita ini coba disyakali, ya, disyakali, dibarisin, gitu, diharokatin, diberi tanda baca. Berdasarkan pemahaman tadi, terutama subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya. Pakai ilmunya, kan Ibu Bapak pernah kita sampaikan, SPBU, Okba, Okbi. SPBU, si kembar, Okba, Okbi. Pakai itu sebagai pemandu di dalam menerjemahkan pemahaman yang kita miliki menjadi baris dan syakal. Baik, itu ya. Tapi tidak sekarang ya, Ibu Bapak sekalian ini. Bisa dikerjakan
kalau ibu bapak sempat. Ya, ini bukan PR, tapi ini kalau ibu bapak sekalian sempat, ini silahkan diuji coba. Nanti kita kemudian akan menelaah, kita mendiskusikan hasil usaha ibu bapak sekalian. Ustaz, maaf. Ahlan. Pak Guru, ya kok saya jadi salah langkah ya. Kalau sekarang kan tadi kemarin saya kerjainnya disakalin dulu. Baru saya bisa menerjemah. Nah, kalau sekarang kok apakah bisa kita tanpa memberi sakal tapi bisa menerjemah? Bisa. 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 Modal awalnya, Ibu Bapak sekalian, saya pernah sampaikan bahwa kalau mensyakali itu, Ibu Bapak sekalian, yang kita sebut dengan kaitannya dengan i'rab, itu kan ngurus huruf terakhirnya aja. Ya, sedangkan huruf pertama, huruf keduanya, yang awal dan tengahnya itu kan kaitannya dengan kosakata. Iya. Oke. Nah, teorinya adalah kalau kita tidak paham kaidah, mungkin ada yang kita salah mengerti. Tetapi kalau kita tidak paham mufradat, tidak ada yang bisa kita mengerti. Kalau tidak paham mufradat, tidak ada yang bisa kita mengerti. Tapi kalau tidak paham kaidah, mungkin ada yang kita tidak mengerti. Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Kalau mufradatnya sudah kuat, tidak ngerti kaidah pun, 70-90% bisa kita mengerti. Ya udah. Tuh, intinya begitu. Kita ini kadang-kadang kebalik gitu. Kita kejar 30%-nya, 70%-nya kita lewatkan. Saya ambil perbandingan gampang aja ya, 70% itu adalah kosakata, 30% itu adalah kaidah. 30%-nya itu juga dibagi dua. 20 ya, ada 20%-nya untuk sorobnya, 10% untuk nahunya. Nah, maka kan kebayang kan nasib kita belajar bahasa Arab, kalau kita ngejar yang 10%, ngejar 30%, 70%-nya kita abaikan atau kita lewatkan. Saya coba deh. Ini ilmu baru ini langsung dari Ustadz RK ini. Insya Allah membantu nih. Saya mau parah. Nah, tapi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat waktu yang kita miliki, rasanya boleh kita coba dengan nomor 2 ya. Untuk menyaksikan video nanti saya kirimkan saja videonya. Ibu-ibu juga bisa cari di YouTube, nanti saya bisa kirimkan linknya juga bisa dicari. Nah, kita cobalah ya, kita coba. Nomor 2, coba saya ingin yang ini ya, Bu Penny ya, sebagai sampel saja. Kenapa beliau? Karena sudah sepakat dengan Bu Penny kalau beliau ingin banyak berlatih. Begitu ya Bu Penny ya? Ya. Pak Guru. Oke, Pak. Silakan. Apa tadi? Nomor 2 tadi apa? Ilmu yang dipahami tadi nomor 2? Nomor 2. Halaman berapa ya Pak Guru? Yang tadi kita bahas ya? Iya, betul yang tadi kita bahas. Yang nomor 1 ya, Pak Guru ya? Nomor 2. Aisyah. Iya. Maknanya apa yang tadi sudah dipahami? Aisyah. Maknanya tadi bukan Al-Quran yang diterjemahkan manusia. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Walaupun ada beberapa informasi tadi yang terlewatkan. Silakan dibaca sekarang. Laisa bi Qur'ani ma yubayinuhu annasi min ma'ani Qur'an. Iya, bagus.
Nah, coba ya. Saya bantu ya, Bu, supaya kita bisa diskusi. Baca dari awal lagi, Bu. Laisa. Sebentar ya, sebentar. Saya perbesar dulu. Oke. Laisa. Oke, terus? Bi Qur'ani. Qur'ani, oke. Bi Qur'anin, Ustaz. Oke. Terus? Ma yubani itu anas. Oke. Ini sudah ada pergeseran ya. Tadi makan nasi, sekarang Bang Nasa. Terakhir kesimpulannya apa? Nasi, nasa apa nasu? Nasa, Pak Guru. Nasa. Ya, oke, bagus. Nasa. Kita terbang jadinya kalau nasa. Terus berikutnya? Min. Min ma'a. Ya. Ma'ani. Ya, terus terakhir? Al-Qur'an. Iya. Nunnya sukun begitu maksudnya atau bagaimana? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena ada a, jadinya tanwin, Pak Guru. Iya, bagus. Jadi bagaimana tanwinnya Al-Qur'an? Bagaimana tanwinnya? Al-Qur'anin. Iya, bagus. Nah, terlihat kan, Ibu Bapak sekalian, kalau sudah begini kita lebih enak diskusinya, ya. Kita enak diskusinya, ya. Bu Penny, tadi bi Qur'anin ya, pakai in, gitu ya. Kemudian ini Al-Qur'anin juga pakai in juga. Oh ini, itu nggak ada a-nya berarti Al-Qur'anin. Karena nggak ada a, Pak Guru. Ada yang mau diubah dari yang tadi sudah disampaikan? Iya. Yang mana yang mau diubah? Yang Quran yang pertama apa Quran yang kedua? Yang pertama. Oh, yang pertama berubah menjadi? Berubah jadi bukan tanwin, Pak Guru. Oh, yang kedua. Yang kedua berubah menjadi? Ini Al-Qur'an. Nggak pakai tanwin begitu ya? Iya. Oke, iya, bagus. Ya, itu artinya ini soal kebiasaan aja lagi ceritanya, kebiasaan lagi. Ibu sudah ingat, oh mau pakai tanwin atau tidak pakai tanwin, perhatikan alif lamnya, itu udah bagus ya. Nah, kemudian yang ini berikutnya. Tadi dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia itu kita istilahkan dengan apa nih Anas tadi ya, maknanya yaitu manusia. Kita istilahkan dengan apa tadi dalam bahasa Indonesia? Pelaku. Orang-orang. Istilahnya apa tadi? Posisi kata yang maknanya itu manusia dalam bahasa Indonesia tadi. Oh, objek. Ibu ingatnya begitu ya, manusia objek gitu. Subjek ya. Coba Ibu lihat lagi tadi makna yang sudah dihasilkan. Coba lihat lagi. Apa tadi artinya? Bukan Al-Qur'an yang dijelaskan oleh manusia. Iya. Berarti manusianya sebagai apa? Manusianya sebagai maf'ul bukan, Pak Guru. Coba pakai bahasa Indonesia, Bu. Coba pakai bahasa Indonesia ya. Sebagai apa manusianya? Manusianya sebagai fa'il.
Ini memang belum karena beda generasi jauh ya. Jadi saya katakan pakai bahasa Indonesia Bu, tapi Ibu tetap makhluk, tetap fa'il gitu. Pelaku Pak Guru. Nah, baik. Coba ya. Itu sebagai pelaku. Tuh, coba. Pelaku, melaku, laku. Tadi pakai modalnya apa kalau baca, Bu? Modalnya tadi SPBU. Iya, SPBU. Apa kepanjangannya? Subjek, predikat, Iya, iya. Ini memang perjuangan ya, Bu. Harus sabar ya, Bu. Subjek, predikat, bacaannya U. Subjek, predikat, bacaannya U. Pelaku itu, ya, pelaku itu sama atau mirip dengan subjek, bukan? Subjek. Berarti kalau dipahami sebagai pelaku, dipahami sebagai subjek, berarti bacaannya? Bacaannya U, nasu. Ya, jadi bukan an-nasa jadinya, tapi an-nasu. An-nasu. Itu ceritanya. Itu Bu Noviah, itu contohnya, Bu. Iya. Itu contoh konkretnya. Itu contoh konkretnya bahwa untuk membaca bahasa Arab kita akan sangat termudahkan ketika kita memahami maknanya. Modal kita untuk memahami maknanya yaitu mufradat sebagai modal awal. Nah, kalau ingin lebih lengkap, itu yang saya ajak ke Pak Chandra dan ibu-ibu bapak lainnya yang belajar bersama kami di Bahasa Arab Qurani. Pakai rumus apa Pak Chandra untuk pemahaman yang lebih optimal? Apa kampanyenya Pak Chandra untuk pemahaman lebih optimal? Saya kehilangan jejak Pak Guru gara-gara HP dari rusak. Gila, luar biasa. Untung ada HP yang rusak ya. Jadi saya dengan Pak Chandra, tapi dulu kalau sekarang udah beliau jadi murid ustaz, bukan jadi murid guru lagi di Bahasa Arab Qurani. Kami istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Apa maksudnya? 4 itu apa? Kita akan pemahaman kita bagus kalau pertama kita ngerti arti katanya. Sekali lagi itu kamus ya, yang sangat membantu. Yang pertama ngerti arti kata, kamus membantu, tapi nggak bisa tuntas persoalannya hanya dengan bermodalkan kamus dan arti. Melangkah ke yang kedua, ngerti bentuknya. Apa maksudnya bentuk itu? Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, bentuk itu. Kalau istilahnya Pak Abdul Khalik itu adalah tasrif, apa? Tasrif istilahi. Itu yang kedua ya, bentuk ya, bentuk. Kemudian yang ketiga ngerti jenisnya. Yang paling dasar kita ngerti itu isimkah, itu fiilkah, itu harfkah, itu mufradkah, itu musannakah, itu jamakkah, itu mudzakarkah, itu muannaskah, itu maklumkah, itu majhulkah, itu tuh pertimbangan berikutnya. Nah, baru yang keempat, biar sehat, kita mengerti ya subjek, predikat, objek, keterangan, posisi kata di dalam kalimat. Ya, posisi kata di dalam kalimat. Nah, kalau kelimanya ini akan menjadi istimewa kalau kita paham sisi apa? Sisi istilah itu adalah sisi keindahan dan kedalaman maknanya. Ya, kedalaman dan keindahan dan kedalaman maknanya. Itu Guru. Bu, ya. Apa namanya tadi Pak Guru? Mbak Okbi itu siapa? Kenapa? Si kembar Okba Okbi? Itu untuk ini yang level 4. Itu modal dasar untuk level 4. Okba Okbi itu singkatan dari apa Pak Guru?
Ada yang ingat Okbi? Objek keterangan. Objek keterangan bacaannya A, objek keterangan bacaannya I. Oke, terima kasih. Bu Rita apa, Bu? Jadi apa tadi istilahnya 4 apa Pak Guru? Pasal 5 4 sempurna. sehat. Bukan. 4 sehat, 5 istimewa. Iya, enggak pakai sempurna. Saya ganti aja. 4 sehat, 5 istimewa. 4 sehat. Syukran Pak Guru. Afwan. Tapi kayaknya nanti saya mau ganti juga nih. Niru banget pakai itu dong, kreatif dong, masa pakai 4 sehat gitu. Oke, nanti saya ganti. Saya udah punya si ide baru, tapi tinggal kapan launchingnya itu. Jadi modal saya itulah 4 sehat, 5 istimewa. Kalau itu SPBU si kembar Okba Okbi. Oh, SPBU. SPBU si kembar Okba Okbi. Okba Okbi. Okba M3 juga ada Pak Guru. Okba Okbi. Ya, ada M3 itu untuk mubtada. Ada kuliah di mana itu? Belum ada, Pak. belum ketemu kasusnya. Kalau Pak Andi Salkom apa tuh? Salkomsel. Salam kompak selalu. Oh, itu saya kira itu kaitannya dengan bahasa Arab. Oke. Sudah, Ibu Bapak sekalian? Ya. Oke. Jika demikian, nanti untuk videonya saya bisa kirimkan. Bisa juga ibu-ibu, bapak download untuk melatih istima, ya, melatih istima. Apa yang ibu-ibu, bapak pahami, coba tulis, ya, biar tuntas ilmunya. Biar istilahnya adalah ini mastery learning, belajar sampai tuntas. Kita sudah bisa mengucapkannya, kita juga sudah memahami maksudnya, nah, kita juga sudah mendengar orang paham kalau mengucapkannya, maka di tingkat terakhir kita bisa menuliskan kembali, ya, menuliskan kembali apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita baca. Mudah-mudahan ikhtiar ini berbuah kebaikan untuk kita, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Nah, kalau melihat ibu bapak yang hadir pada hari ini, optimis saya. Optimis kita bisa bersama-sama maju dan terus lanjut ke tahap berikutnya. Amin. Ya rabbal alamin. Termasuk saya ya. Ya, Pak Guru termasuk saya. Mudah-mudahan ini. Ya. Tapi kan kita ihdinas siratal mustaqim, ya. Tetap berdoa mudah-mudahan kita istiqomah di jalan yang benar ini. Benar. Baik, iktafaina bihadzal qadar ayuhas sada wa sayyidat al-kiram. Hayya nashkurullah azza wa jalla ala ni'mah allati an'amaha alaina jami'an wa nashkuru ala hadhil fursah ats-tsamina ta'allamna katsiran min al-ulum allati yanfa'una fi hayatina insyaallah. Fa taqriran iqraran wa syahadatan li ni'matillahi li an'umillahi subhanahu wa ta'ala hayya nashkuru jami'a ma an'amahullahu alaina qalban wa lisanan biqaulil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husnil mutaba'ah wa ila liqa fil usbu'al muqbil. Ana ughadirukum atrukukum fi hifzillah. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.